Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar karya besar Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baik, kita baca hadisnya dan kita masuk pada hadis ke-8, pengobatan was-was dalam iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa Allah fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi wa fi lafdin falyakul amantu billahi wa rusulihi muttafaqun alaihi wa fi lafdin la yazalun nas yatasaaluna hatta yaqulun man khalaqallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan senantiasa akan datang kepada salah seorang dari kalian seraya memberikan was-was. Siapa yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan itu? Sampai akhir perkataannya, siapakah yang menciptakan Allah? Apabila telah sampai seperti itu, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah untuk menghentikannya. Dalam lafaz yang lain, maka katakanlah, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam lafaz yang lain, manusia akan senantiasa bertanya hingga mereka mengatakan, siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya daripada was-was. Dahulu ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan Allah katakan kepada Adam dan Hawa, masuklah kalian ke dalam sorga. Maka ada makhluk yang hasad di langit yang kita kenal dengan iblis. Hasadnya iblis kepada Adam inilah kemudian iblis memberikan was-was kepada Adam.
pada awalnya tidak mempengaruhi Adam sama sekali dan juga pasangannya Hawa. Tapi setelah kemudian iblis bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa kedatangan dia adalah untuk memberikan nasihat kepada Adam, maka masuklah was-was itu kepada Adam. Akhirnya Adam dan Hawa pun terjerumus kepada larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon larangan. Maka sejak itu Adam alaihi salam akhirnya terusir dari sorga karena was-was daripada iblis tadi. Lihat, kalau sekelas Adam alaihi salam saja terkena was-was dan juga Hawa sehingga terusir dari sorga, padahal kenikmatan sorga itu sudah luar biasa, bagaimana kita anak turunannya? Dan itulah senjata yang paling ampuh yang dimiliki syaitan. Setan itu tidak mungkin narik tangan kita, ayo kita zina, ayo kita mabuk, ayo kita melakukan kesyirikan. Tidak, setan tidak narik tangan atau dorong badan kita supaya masuk ke dalam maksiat. Setan itu cukup ngasih was-was saja. Dia masukkan was-was ke hati kita, kemudian dibayang-bayangkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dari syahwat dan syubhat. Dari situlah kita masuk dalam perangkap setan. Nah, salah satunya adalah dalam hadis ini. Jadi apabila salah seorang kemudian terkena was-was, datang setan kepada kita, kemudian setan memberikan soalan-soalan dalam benak otak kita ini. Kita memandang langit, tiba-tiba setan mengatakan, siapa yang menciptakan langit? Maka kita katakan, Allah lah yang menciptakan langit. Kemudian kita memandang ke lautan, setan juga akan berikan was-was, siapa yang menciptakan lautan? Maka kita katakan Allah. Yang menciptakan gunung, Allah. Yang menciptakan binatang, Allah. Yang menciptakan malaikat, Allah. Yang menciptakan kita, Allah. Sampai ketika kemudian sudah disebut seluruh makhluk Allah, maka syaitan akan berikan was-was, lalu siapa yang menciptakan Allah kalau begitu? Kalau segala sesuatu diciptakan Allah, lalu yang menciptakan Allah siapa? Kalau sudah sampai taraf seperti ini, ada was-was dalam hati kita menanyakan soal Allah itu tercipta dari apa dan siapa yang menciptakannya, maka Nabi SAW memberikan solusi, falyasta'idz billah. Pertama kita disuruh isti'adzah. Pertama kita disuruh untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Karena pertanyaan tersebut merupakan salah satu dari bentuk bisikan syaitan yang dilontarkan ke dalam hati-hati manusia. Kemudian yang kedua, wal yantahi. Kita disuruh untuk berhenti sudah. Kita lawan tuh was-was setan itu. Kita tangkis. Jangan sampai dilanjutkan angan-angan kita ketika setan memberikan was-was, pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Sebab kalau diteruskan, ini bahaya. Maka akan masuk syubhat ke dalam hati kita dan akan merusak keimanan. Atau kata Nabi SAW, langsung kita ucapkan amantu billahi wa rusuli. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak diciptakan, dan tidak benar ucapan yang mengatakan siapa yang menciptakan Allah, karena dia Khalik, dan selain Khalik adalah makhluk. Dia tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan ketidakadaan. Allah senantiasa ada dan akan tetap ada.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena gini, para ulama mengatakan bahwa salah satu keinginan setan kepada kita adalah meletakkan keraguan-raguan dalam akidah. Jadi setan datang itu meragu-ragukan kita di dalam akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya tadi masuk dalam was-was tadi. Bertanya siapa yang menciptakan langit, kita masih katakan Allah. Siapa yang menciptakan bumi, kita katakan Allah. Siapa yang menciptakan ini, kita katakan Allah. Siapa yang menciptakan itu, kita katakan Allah. Akidah kita masih lurus. Tapi ketika kemudian pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Mulailah kita dibuat ragu-ragu tuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ada keraguan-raguan dalam iman mereka. Jadi setan itu akan berusaha meragu-ragukan sesuatu yang sudah kita yakini. Makanya bahaya kalau sudah sampai ke taraf seperti ini. Segera katakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk, dan kita lawan. Langsung berhenti, jangan diteruskan angan-angan yang seperti itu, karena itu bisa merusak akidah kita. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini salah satu langkah setan sebenarnya. Kenapa kemudian setan sampai berikan was-was seperti itu? Karena langkah yang paling tinggi setan itu kalau menggoda kita, maka setan itu akan membuat kita kufur. Macam mana caranya? Supaya kita kufur, kita melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga tanpa sadar kita keluar dari Islam. Itu tugas yang paling tinggi setan, menjadikan manusia itu kafir, menjadikan manusia itu musyrik. Kalau kemudian tidak sanggup, maka setan akan merendahkan tensinya. Dibuatnya manusia meragukan kepada syariat Rasul, dibuat bid'ah kita, melakukan bid'ah dan melakukan acara-acara bid'ah. Kalau kemudian orang itu kuat berpegang kepada sunnah, maka mulai tensinya direndahkan lagi. Bagaimana setan itu mendorong kita, memang akidah kita kepada tauhid kuat, kepada sunnah kuat, tapi boleh jadi mungkin diganggu syahwatnya. Disuruhnya kita melakukan dosa-dosa besar, berzina, berjudi, minum khamar, ghibah, dusta, riba, macam-macam. Ya. Kalau tidak bisa juga karena ketaatan kita kuat, maka setan akan mengurangi tensinya lagi, berusaha untuk mengarahkan kita untuk meninggalkan amalan-amalan, walaupun itu ataupun disuruhnya kita melakukan dosa kecil. Jadi kalau tidak bisa melakukan dosa besar, disuruhnya kita dosa kecil. Tapi kalau kita berusaha meninggalkan dosa kecil, maka setan akan cari cara dengan cara kita melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Memang tidak ada dosanya, tidak besar, tidak kecil, tapi tidak ada manfaatnya. Kalau tidak bisa juga, maka setan akan mempengaruhi kita untuk melakukan amalan yang tidak afdal dan menyuruh meninggalkan yang afdal. Kalau tidak bisa juga, maka setan akan berusaha mencerai-beraikan kita. Disuruhnya kita bertengkar satu dengan yang lainnya. Jadi langkah-langkah setan itu luar biasa. Ya, betul-betul tertata rapi gitu ya, dari mana dimulainya dan kemana akhirnya. Itulah setan, penuh dengan intrik strategis dan luar biasa. Makanya kemudian kita pun harus pandai cerdas menghadapi langkah-langkah setan yang datang memberikan was-was kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setan ini dia masuk pada kehidupan kita itu dari semua lini, semua arah. Dan itu memang disumpahkan oleh setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
di mana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 16-17 itu, apa kata syaitan? La aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku akan melencengkan jalan yang lurus kepadamu, kemudian aku akan mendatangi mereka, maksudnya anak-anak Adam, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sisi kanan dan sisi kiri mereka, sehingga engkau ya Rabb tidak akan mendapati hamba-hambamu bersyukur. Lihat, dari semua arah, depan, belakang, kiri dan kanan. Itulah tujuan setan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falyughayyirna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Apa kata syaitan? Aku akan benar-benar menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong mereka, dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Lihat bagaimana setan itu berusaha untuk memberikan was-was kepada anak Adam itu dengan cara memberikan angan-angan, ya. Baik. Jadi saya ulangi, bahwa di antara bentuk was-was syaitan itu adalah dengan cara memberikan angan-angan kepada anak Adam. Lihat orang-orang yang di pasar tuh, di pasar itu, lihat kenapa orang itu sampai kemudian berani mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, kadang-kadang curang dalam dagangan, dicampurnya yang bagus dengan yang jelek dan begitu seterusnya. Karena setan masuk dalam angan-angan dia, Bu. Kalau saya tidak curang, tidak banyak pula keuntungan. Maka jadi buat sama setan itu supaya kalau ingin jadi kaya, buatlah kau curang. Masuk dalam angan-angan tuh. Memang begitu setan itu. Dibuatnya orang itu terbuai dengan angan-angannya sehingga melakukan kecurangan. Ataupun setan kemudian memerintahkan sesuatu dalam bentuk was-was sampai akhirnya dilaksanakannya, seperti dalam ayat tadi. Dan setan memerintahkan untuk merubah ciptaan Allah sampai betul-betul orang itu merubah ciptaan Allah. Lihat hari ini, Bu, Allah itulah sudah bagus-bagus bentuk badan kita ini, bersih, ya kan, Bu? Datang pula orang-orang yang merubah ciptaan Allah, ditatonya, Bu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian dilobangi pula lah itu telinga tuh, sampai tutup botol aqua itu bisa masuk, Bu, ya. Dijentik sana, jentik sini, wah, macam-macam, ya. Sampai saya lihat itu di internetnya, ada orang yang orang barat lah, mungkin kalau orang kita belum lah. Itu sampai ada orang yang dioperasi itu, ya, bentuk manusia itu kayak bentuk binatang, kayak bentuk serigala, kayak bentuk babi. Nauzubillah. Ini kan merubah ciptaan Allah. Mereka buat juga kayak gitu, coba. Sudah indah Allah bentuk kita ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, malah dirubah-rubah pula bentuk badan manusia sedemikian rupa. Lah itulah setan memberikan wasa seperti itu. Ya, jadi itulah memang tujuan setan begitu. Makanya setan itu masuk kepada lini seluruh kehidupan kita. Bahkan kita mau tidur saja, Bu, itu setan masuk pula ganggu-ganggu kita, kan. Mulailah kita di habis isya itu
sengaja diganggu-ganggu setan, jangan tidur dulu, masih jam 8. Akhirnya tenang-tenang saja kita nonton TV, nonton apalah ya, YouTube, TikTok dan lain sebagainya, atau keluar kuliner. Ini udah jam 10, nantilah. Ini jam 11, nanti. Ketika sudah jam 12 lebih baru dia ngantuk, tidur pula jam 1, jam 2. Apa yang terjadi akhirnya apa? Jangan cerita sepertiga malam, subuh aja bablas, ya. Lah itulah setan seperti itu, masuk supaya kita mau tidur aja diganggu-ganggu dulu tuh, dimolor-molorkan tidurnya. Atau ketika kita hendak berbaring, setan kemudian berusaha menggoda kita, jangan membaca zikir, jangan berwudu, langsung tidur aja katanya. Kemudian setan akan datang mengikat tengkuk kita, 3 ikatan. Kemudian setiap ikatan setan akan mengatakan lailun tawilun farkud, malam masih panjang, tidur saja, nggak usah bangun-bangun katanya. Kemudian setelah tidur, setan akan kencing di telinga kita, kemudian dia tidurnya di lubang hidung kita. Kemudian masuk pula dalam mimpi kita itu, dibuatnya kita mimpi serem-serem dalam tidur itu. Saya bayangkan tuh, ya. Nanti kalau sudah dekat subuh-subuh tuh, maka setan mengkipas-kipas kita, jangan bangun katanya. Baru setelah matahari terbit, baru setan bangunin kita, hei bangun, sudah pagi gitu. Itulah setan. Itulah setan kadang-kadang kan. Sama tidur kita jadi ganggu. Bahkan masuk juga pada makanan. Makanya orang yang makan tidak baca basmalah itu setan pula di situ. Kemudian masuk juga supaya kita mencari nafkah yang tidak halal. Kenapa setan itu sampai kemudian memberikan was-was supaya kita mencari rizki yang tidak halal? Karena makanan itu, kalau kita makan itu mempengaruhi semuanya, Bu. Makanan itu mempengaruhi darah kita, mempengaruhi daging kita, mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi akhlak kita. Jadi makanan itu mempengaruhi semuanya itu. Makanya setan berusaha masuk dalam makanan. Dengan cara apa? Disuruhnya kita riba, disuruhnya kita zalim, disuruhnya kita curang, sehingga hasilnya haram. Kemudian kita belikan makanan-makanan, kita makan makanan haram. Kemudian akhirnya makanan yang dimasukkan ke badan itu mempengaruhi semuanya itu. Belakangan tabiatnya jadi setan tuh. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidak berdiri seperti berdirinya setan yang kesurupan. Dibuatnya kita seperti itu. Naudzubillah. Ataupun mungkin makanannya zatnya haram, khamr, daging babi, daging anjing, dan begitu seterusnya. Ngaku Islam tapi makan babi, ngaku Islam makan anjing, dan begitu seterusnya. Memang setan masuk ke makanan itu. Bukan hanya ke tidur saja, ke makanan aja masuk. Belum lagi juga setan itu masuk dalam kehidupan yang lebih jauh daripada itu. Dibuatnya kita dendam, dibuatnya kita marah, Bu. Makanya kenapa Rasul mengatakan kalau kita lagi marah itu kan dari setan tuh. Kalau marahnya sedang berdiri, kata Rasul duduk. Kalau marahnya duduk, berbaring. Kalau marahnya baring, ambil wudu. Kalau marahnya wudu juga masih marah, sholat kan itu. Kemudian diem dan begitu seterusnya. Karena setan masuk di situ. Dibuatnya kita marah, dibuatnya kita dendam, dengki, hasad dan yang semacamnya. Maka berakhir kepada tadi, berusaha kemudian setan menjadikan kita kufur. Seperti hadis yang kita bahas. Karena itu was-was tertinggi dari setan berusaha untuk menjadikan anak Adam itu semua kufur dan menjadi penghuni neraka, menjadi pengikut dia di neraka. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau begitu apa langkah-langkah kita supaya bisa menghilangkan was-was itu? Bagaimana caranya? Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, langkahnya, Bu, perbanyak zikir. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memperbanyak zikir itu bisa menjadikan benteng bagi kita. Kata Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu taala,
menukilkan ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, manusia itu dikatakan sebagai ahli zikir karena Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir. Jadi Ibnu Shalah mengatakan, sebenarnya menjadi ahli zikir itu tidak mesti dari pagi, siang, sore, malam, dari mulai bangun sampai kemudian tidur lagi kita terus mengucapkan zikir. Nggak harus begitu. Dikatakan ahli zikir itu cukup ibu menjaga 3 tempat dalam zikir setiap harinya, maka ibu sudah dikatakan ahli zikir, kata Imam Ibnu Shalah itu. Pertama, zikir sebelum tidur, ya, zikir sebelum tidur. Yang kedua, zikir setelah sholat. Dan yang ketiga, zikir pagi dan petang. Ibu kalau menjaga 3 tempat zikir ini, ibu disebut ahli zikir, kata Ibnu Shalah. Saya ulangi, pertama sebelum tidur, yang kedua setelah sholat, dan yang ketiga ketika di waktu pagi dan petang yang disebut dengan zikir pagi petang. Lah 3 tempat ini Bu, kalau tidak ditinggalkan, ini bisa mencegah gangguan setan. Bayangkan Bu, pertama zikir sebelum tidur, kan banyak fadilahnya tuh zikir sebelum tidur itu. Sebab kalau kita melakukan zikir dan membaca semua zikir sebelum tidur itu, selama kita tidur tidak ada setan yang berada dekat-dekat kita tuh. Kemudian juga zikir pagi petang, kalau kita baca pagi tidak akan diganggu sampai petang, kalau kita baca petang tidak akan diganggu sampai pagi. Kemudian zikir setelah sholat juga sama. Jadi itu sangat ampuh tuh untuk melawan setan. Yang kedua, ada mutafkir al-mubalig fihi fil mustaqbal. Kita tidak boleh banyak-banyak berpikir kepada sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, Imam, apa sih yang menyebabkan orang itu suudzon kepada Allah? Apa yang menyebabkan orang itu suudzon, artinya berburuk sangka kepada Allah, itu apa? Karena di zaman sekarang Bu, banyak sekali orang yang berburuk sangka kepada Allah. Seperti apa? Seperti orang takut tidak mendapatkan pekerjaan. Orang kena PHK di PT, kemudian dia berpikir, aduh macam-macam gitu kan Bu ya. Nanti mau kerja apa, mau makan apa. Itu suudzon kepada Allah namanya. Dia loh sudah ditakdirkan oleh Allah rizkinya, kenapa bingung? Kalau dipecat dari PT, kerja tempat lain lah gitu. Kenapa kemudian sampai stres akhirnya malas makan, malas minum, mengganggu ibadah? Itu kan memikirkan sesuatu yang akan datang, itu nggak perlu dipikir. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, ketika kawannya mengatakan, apa yang akan kita makan besok wahai imam, katanya, kira-kira kita besok mau makan apa, katanya. Marah Hasan Al-Basri dan mengatakan, apakah Allah memerintahkan besok kita kerja? Apakah Allah memerintahkan, wajibkan kita besok kerja? Kan tidak ya. Kalau Allah tidak memerintahkan kita kerja, berarti kita tidak usah memikirkan besok kita makan apa, karena rizki itu sudah ditanggung. Pasti ada rizki itu, karena sifat rizki itu ada 2, ada rizki yang datang sendiri, ada rizki yang dicari. Seandainya kita lari dari rizki itu loh, pasti rizki mengejar kita. Seperti kita lari dari kematian, pasti kematian mengejar kita. Ngapain kita mikir sesuatu yang akan datang? Itu was-was namanya ya, tidak perlu dipikir ya. Yang penting doa, tawakal, ambil sebab, bismillah ya. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan. Dan itu cara ampuh untuk menghadapi was-was setan. Kemudian juga yang ketiga, belajar seperti ini ya. Belajar seperti ini Bu, mencari ilmu itu penting. Kenapa? Karena kalau orang tahu ilmunya, berarti kita tahu sepak terjang setan kan Bu. Oh, setan ini begini cara dia bekerja menggoda anak Adam, dari mana dia masuk, kemana dia keluar. Dan hanya orang yang punya ilmu yang tahu arah kemana setan menggoda kita kan, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara mengobatinya. Kalau orang jahil mana tahu. Makanya terus belajar, terus membaca, terus hadir di majelis taklim supaya cerdas, sehingga dengan kecerdasan itu kita bisa menghadapi langkah-langkah setan. Kemudian juga berpuasa.
Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam fadayyiku alai majari bisawmi. Kata Rasul, setan itu masuk di jalan darah. Setiap jalan darah manusia itu setan bisa masuk di situ. Kata Rasul, sempitkan jalan darah dengan puasa supaya setan gak leluasa dalam badan itu. Kemudian juga selain daripada itu, perbanyak isti'adzah, perbanyak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena isti'adzah itu kalimat yang sangat menampar bagi setan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kalimat ghasiq idza waqab itu artinya setan yang berkeliaran di malam hari. Kita berlindung kepada Allah dari mereka, dan itu sangat luar biasa isti'adzah itu untuk melawan setan. Kemudian juga cari teman yang baik. Cari teman-teman yang ahli dalam ibadah. Jangan sembarang cari teman. Sebab teman itu mempengaruhi kita. Kalau dia teman baik, ya kita akan baik. Kalau dia teman jelek, ya kita akan ikut kejelekannya. Dan itu memang wali-wali setan yang Allah tempatkan di bumi, teman-teman yang jelek itu. Maka hindari teman-teman yang jelek, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 8 hadis kalau ibu mengamalkannya, maka ibu bisa menyakiti setan. Selama ini kan kita selalu disakiti setan, ya. Kita balik serang setan. Ya, kalau Israel itu ibaratnya nyerang Palestina, Palestina nyerang balik gitu ya. Gitu Ibu ya. Kalau setan selama ini nyerang kita, kita serang balik. Bagaimana caranya menyerang setan itu supaya setan tersakiti, supaya setan menangis, supaya setan sedih? Ada 8 hadis. 1, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu ketika tasyahud, Bu, dalam tasyahud itu kan kita menggerakkan jari telunjuk, mengisyaratkan jari telunjuk, baik yang ada yang digerak-gerak, ada yang tidak digerak-gerak kan. Nah, itu kan masuk pada ranah fikih lah. Ada yang menganjurkan bukan hanya diisyaratkan tapi digerak-gerak. Ada yang mengatakan tidak perlu digerak-gerak, yang penting isyarat telunjuk saja. Kata Nabi SAW ketika bicara soal mengisyaratkan telunjuk dalam tasyahud, kata Nabi, la hiya asyaddu ala syaitan minal hadid. Sesungguhnya isyarat telunjuk dalam tasyahud itu lebih mampu menampar setan dan menyakiti setan dibandingkan setan kita pukul dengan besi. Kenapa demikian? Al-Imam Al-Munawi, Al-Imam Al-Mula Ali Al-Qari mengatakan, asyaddu ala syaitan minal hadid, ketika bahwa isyarat telunjuk dalam tasyahud itu lebih menyakitkan dibandingkan pukulan besi. Dia mengatakan, idz la yata'athar minal hadid kama yata'athar minat tauhid. Karena hakikat orang yang mengisyaratkan seperti ini, Bu, dalam tasyahud itu, hakikatnya kita sedang mentauhidkan Allah. Esa, ya, dengan satu telunjuk. Kata Imam Mula Al-Qari, dia mengatakan karena pengaruh pukulan besi kepada setan itu tidak berarti berbeda dengan pukulan tauhid kepada setan. Makanya ketika ibu sholat dalam tasyahud itu jangan malas mengisyaratkan telunjuk, jangan asal-asalan, ya, harus tegang betul. Dan kita niatkan dengan isyarat itu untuk menyakiti setan, untuk menampar setan. Ya, jangan salah, isyarat itu jangan malas-malas, Bu. Kalau mengisyaratkan dalam tasyahud itu menyakitkan setan tuh. Ini satu. Yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, idza qara ibnu Adam as-sajdata fasajada ya'tazala syaitan yabki. Apabila ibu baca Quran, kan di Quran itu kan ada sekitar 14, ya, 14 atau 15 gitu ya, kurang lebih ayat sajdah. Kalau ibu baca, ibu disunahkan sujud tilawah. Lah ketika ibu membaca ayat-ayat sajdah, kalau bisa ibu sujud, Bu. Karena kalau ibu sujud ketika ibu membaca ayat-ayat tilawah tuh, setan itu langsung nyingkir kemudian menangis, Bu. Setan bisa nangis tuh. Kemudian setan akan mencela dirinya dan mengatakan, ya waili, umira ibnu Adam bisujud fasajada
falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falyannar. Lihat anak Adam itu, diperintahkan Allah sujud, dia sujud, maka Allah kasih dia sorga. Aku pula dulu diperintahkan sujud, tak mau pula, maka Allah janjikan aku dengan neraka. Sedih setan itu ketika melihat kita sujud. Makanya ahli sujud itu, Bu, setan paling benci dengan kita. Kalau ibu suka sholat sunnah, sujud syukur, sujud tilawah, pokoknya sujud apa aja yang diperintahkan itu, maka setan tersakiti. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis yang dikeluarkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah azza wa jalla inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala syaitan, la mabita lakum wala asya." Ibu kalau masuk rumah, ibu jangan lupa baca basmalah, kemudian ucapkan salam. Ya, Ustaz di rumah nggak ada siapa-siapa, suami kerja, anak nggak ada, saya sendiri. Saya dari pasar, nggak apa-apa, masuk rumah baca basmalah, ucapkan assalamualaikum, nanti malaikat jawab tuh salamnya tuh. Kemudian ketika makan minum ucapkan baca basmalah. Kata setan, kalau kita di siang hari setiap masuk rumah baca basmalah kemudian baca salam, maka setan di malam hari tidak akan bisa nginap di tempat kita dan tidak punya jatah makan. Jadi gelandangan dia di luar sana tidurnya. Kita aja kalau tidak punya rumah, nggak ada makan, sakit hati, Bu. Sakit rasanya, bukan hati aja yang sakit, badan ikut sakit, sedih semuanya. Maka setan pun sama, ya. Maka jangan lupakan salam dan basmalah dalam rumah, baik ketika masuk, ketika makan, ketika minum, itu sangat menyakitkan setan. Kemudian yang nomor 4, hadis dari Abi Tamimah, dari hadis Abi Tamimah an ridfin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari Abu Tamimah, dari seseorang yang membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya. Tiba-tiba keledai ini jadi tergelincir, mungkin kakinya masuk lubang atau apa gitu ya, tergelincir. Akhirnya orang yang memboncengi terpental ke belakang, Bu. Tiba-tiba ketika terpental, marah dia sama keledainya dan mengatakan, ta'isya syaitan, celaka kau setan, katanya. Celaka kau setan. Ketika Nabi mendengar bahwa dia mencela binatangnya dan mengatakan celaka setan, apa kata Rasul? La taqul ta'isya syaitan, jangan kau katakan celaka setan. Fa innaka idza qulta ta'isya syaitan, karena kau kalau mengatakan celaka setan, ta'azama, setan merasa besar kepala. Ya, kemudian setan akan mengatakan bi izzati saratuka wa idza qulta bismillah tasaghara hatta yasira misla dubab. Karena setan ini kalau sudah dipuji-puji dengan mengatakan celaka setan, itu bangga setan tuh ucapan kayak gitu. Kepalanya mengembang seolah-olah seperti sebesar-besar rumah tuh. Tapi kata Rasul, katakan bismillah. Sebab kalau dikatakan bismillah, setan akan merasa kecil, kemudian seolah-olah dia seekor lalat. Ingat, Bu, ya, kalau ibu jatuh, jalan ke pasar, naik mobil, naik motor, jalan kaki, kesandung, ya, jangan mengatakan celaka setan, tapi ucapkan basmalah. Ya, ibu dalam kondisi apapun, ibu kaget, ibu apa, biasakan baca basmalah, Bu. Karena ucapan basmalah itu menyakiti setan tuh. Ya, jadi kalau bisa setiap ibu refleks tuh bismillah, nah, gitu, Bu, ya. Jadikan refleks kita itu ketika kaget baca basmalah itu menyakitkan setan tuh. Nah, ini juga yang keempat. Yang kelima, ya, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa la hudurat hatta la yasma'an at-ta'dhin fa idza qada an-nida aqbal hatta idza thuwiba bis-salati adbar hatta idza qada at-taswid aqbal hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadza lima lam yakun yadhkur hatta yadhallu ar-rajul la yadri kam shalla. Kata Nabi SAW, apabila terdengar suara azan, setan lari. Kalau azan selesai, datang lagi. Nanti kalau muadzin qomat, lari lagi setan.
Kemudian kalau selesai qomat datang lagi. Jadi larinya setan terkentut-kentut kata Rasul, saking takutnya dengan suara adzan. Ya makanya ibu kalau sholat di rumah nggak apa-apa bu, adzan aja sendiri. Tapi jangan kenceng-kenceng. Ya khusus untuk ibu aja di kamar. Itu bisa membuat setan sakit hati itu. Ya, dan bagi kaum muslimin yang mereka menjadi muadzin itu luar biasa. Anda sedang menampar setan, menyakiti setan, karena setan itu lari terkentut-kentut. Ya. Tapi kalau sudah qomat selesai, datang dia, mulai ganggu sholatnya, cari barang-barang hilang. Ketika belum sholat dia tak tahu letak, ketika sholat tahu pula letak di mana. Nah ini memang gangguan setan. Maka azan itu bisa menyakitkan setan. Kemudian yang nomor 6, hadis Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi kalau ibu ingin menyakiti setan, mengusir setan, baca Al-Baqarah di rumah. Itu surat ajaib itu. Ibu baca saja setan ngacir semuanya itu. Dan mereka akan lari. Ada yang mengatakan 3 hari tidak mau balik lagi ke rumah kita tuh. Tersakiti dengan surah Al-Baqarah. Kemudian yang nomor 7, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang disebutkan dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, inna syaitan qad qala, sesungguhnya setan sungguh berkata, wa izzatika ya Rabb la abrah aghwi ibadaka madamati arwahuhum fi ajsadihim. Sesungguhnya setan akan berkata, demi kemuliaanmu wahai Rabb, aku tidak akan berhenti menyesatkan hamba-hambamu selama roh mereka di jasad-jasad mereka. Faqala Rabb, maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum mastaghfaruni. Maka Allah mengatakan, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka beristighfar kepada aku. Artinya perbanyak istighfar itu bisa menyakitkan setan. Perbanyak ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu sangat menyakitkan setan, ucapan seperti itu. Ya. Kemudian yang nomor 8, membaca ayat kursi sebelum tidur. Karena setan mengatakan ketika menjelma manusia, mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, idza awaita ila firashika, kalau engkau menuju pembaringan wahai Abu Hurairah, faqra ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. Kenapa? Karena sampai pagi setan gak akan dekat-dekat dengan kamu. Jadi kalau kita sebelum tidur baca ayat kursi itu, setan tidak bisa mendekati kita, mau goda dari mana pun tidak bisa. Sakit hati tidak dengan kita jadinya. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kalau ibu keluar rumah bu, jangan diem, baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini ucapan yang sangat menyakitkan setan. Kenapa? Karena kalau kita membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka kata Nabi SAW, hudita wa kufita wa wukita, engkau akan diberikan hidayah, engkau akan dicukupkan, dan engkau akan dijaga. Sehingga setan mengatakan, macam mana aku akan menggoda orang ini sementara dia sudah diberikan petunjuk, sudah dicukupkan, sudah dijaga oleh Allah. Tidak mungkin aku bisa menggodanya. Jadi setan tersakiti dengan orang yang membaca doa ketika keluar rumah. Inilah diantara senjata-senjata yang diajarkan Rasul kepada kita dalam rangka mengetahui titik kelemahan setan dan bagaimana cara melawannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan Bu, kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bacaan sujud tilawah itu kembali kepada doa sujud yang dianjurkan.
Ibu membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena ada sebagian para ulama melemahkan riwayat-riwayat tentang doa khusus dalam sujud tilawah, sehingga dikembalikan kepada bacaan yang biasa dibaca ketika sujud. Cukup membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wallahu a'lam. Baik, kalau nggak ada kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.